Lupa jasa Jokowi, PDIP dan dosa sejarah yang tak terlupakan. PDIP, jangan lupa siapa yang telah mengangkat kalian ke puncak kekuasaan selama 2 periode berturut-turut. Jokowi bukan sekadar kader, dia adalah simbol kemenangan yang membuat kalian menjadi partai besar di panggung nasional. Berkat Jokowi, PDIP bukan hanya memenangkan Pilpres, tetapi juga mendominasi pilkada di seluruh Indonesia. Namun hari ini, kalian memilih melupakan sejarah itu, memilih tindakan emosional daripada kebijaksanaan. Apakah ini cara kalian menghargai jasa seorang pemimpin yang telah bekerja keras mengharumkan nama partai? Ingatlah, rakyat Indonesia tidak buta. Mereka melihat bagaimana Jokowi telah menjadi jembatan antara PDIP dan hati rakyat. Mengkhianati seorang pemimpin yang berjasa adalah mencederai kepercayaan rakyat yang telah kalian bangun. Sejarah telah mencatat bagaimana Jokowi mengangkat PDIP, dan sejarah juga akan mencatat bagaimana kalian memperlakukannya. Jangan biarkan kesalahan ini menjadi noda hitam yang merusak citra partai yang seharusnya menjadi teladan dalam menghargai jasa dan menjaga integritas. Pemecatan Jokowi dari PDIP adalah langkah politik yang kontroversial, yang tidak hanya mencerminkan keretakan hubungan internal antara Jokowi dan partai yang membesarkannya, tetapi juga menggambarkan sisi emosional dan kurang dewasanya politik kita. Meskipun Jokowi telah membawa nama besar PDIP ke puncak kekuasaan selama 2 periode, keputusan untuk memutuskan hubungan dengannya menunjukkan kurangnya penghargaan terhadap jasa dan keberanian dalam menerima perbedaan. Di sisi lain, serangan yang terus diarahkan kepada Jokowi, bahkan setelah ia dipecat, menunjukkan betapa besarnya pengaruhnya dalam dunia politik Indonesia. Hal ini menjadi indikasi bahwa perbedaan pandangan dan kritik seringkali lebih dimanfaatkan sebagai alat politik daripada kesempatan untuk berdialog. Bagi PDIP, keputusan ini seharusnya menjadi refleksi mendalam untuk memahami bahwa loyalitas bukan berarti mematikan ruang dialog, dan politik yang sehat harus berdiri di atas landasan penghargaan terhadap kontribusi, bukan sekadar garis lurus komando. Untuk para kader, ini juga menjadi pengingat bahwa menjadi bagian dari partai besar tidak hanya soal loyalitas, tapi juga keberanian untuk mempertahankan integritas dan memperjuangkan demokrasi yang sejati. Dalam konteks yang lebih luas, ini adalah momen bagi semua pelaku politik Indonesia untuk belajar berpolitik secara dewasa, menghargai perbedaan, dan menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan partai atau kelompok tertentu. Sejarah akan menilai, dan tindakan-tindakan ini akan meninggalkan warisan yang panjang, baik positif maupun negatif, bagi generasi mendatang. Keputusan pemecatan Joko Widodo dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, beberapa waktu lalu menjadi sorotan utama publik. Langkah drastis ini menandai babak baru hubungan antara Presiden ke-7 Republik Indonesia itu dengan partai politik yang membesarkannya. Namun, yang menarik perhatian, meski telah resmi berpisah, serangan terhadap Jokowi dari berbagai pihak justru tidak kunjung mereda. Dinamika politik yang kompleks. Sebagai tokoh yang menduduki kursi kepresidenan selama 2 periode, Jokowi telah mencetak sejarah. Namun, kritik dan serangan terhadap dirinya seolah menjadi bayang-bayang yang tidak bisa dihindari. Berpisahnya Jokowi dari PDIP justru menjadi amunisi baru bagi pihak-pihak tertentu untuk melancarkan serangan, baik dari kubu oposisi maupun kelompok yang dulu mendukungnya. Pemecatan Jokowi dari PDIP adalah momentum bagi para aktor politik untuk meredefinisi posisinya, ujar Dr. Andi Prasetyo, pengamat politik dari Universitas Indonesia. Bagi sebagian pihak, ini kesempatan emas untuk membangun narasi yang mengkritik kebijakan-kebijakan masa lalu Jokowi tanpa harus berhadapan dengan kekuatan besar PDIP. Narasi publik yang belum tuntas. Serangan terhadap Jokowi juga tidak bisa dilepaskan dari narasi yang berkembang selama pemerintahannya. Isu-isu seperti pembangunan infrastruktur yang dianggap belum sepenuhnya efektif, persoalan utang negara, hingga polemik kebijakan agraria terus diangkat meski masa kepresidenannya telah usai. Ini bukan hanya soal kebijakan, tapi juga simbolisme, kata Taufik Ramli, sosiolog politik. Jokowi menjadi simbol perubahan besar dalam lanskap politik Indonesia. Ketika simbol itu melemah, pihak-pihak tertentu berusaha mengambil keuntungan dengan menggiring opini publik. Hubungan Jokowi dan PDIP, luka lama yang menganga.
Salah satu alasan serangan terus berlanjut adalah konflik internal yang melibatkan Jokowi dan elit PDIP. Ketidaksepahaman antara Jokowi dan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, sudah menjadi rahasia umum. Pemecatan ini dianggap sebagai puncak gunung es dari konflik yang telah lama membara. Meski begitu, banyak yang menilai bahwa Jokowi masih memiliki basis loyalis yang kuat di kalangan masyarakat. Langkah politik selanjutnya akan sangat menentukan apakah ia mampu mempertahankan pengaruhnya di luar naungan PDIP. Jokowi dalam pusaran politik 2024. Dalam konteks politik 2024, serangan terhadap Jokowi juga tidak terlepas dari peran para pemain baru, termasuk pemerintahan Prabowo Gibran yang baru saja dilantik. Jokowi dianggap masih menjadi figur yang relevan dan berpotensi mengganggu konsolidasi kekuasaan baru. Ada pihak yang ingin memastikan Jokowi tidak lagi punya ruang untuk berpengaruh, baik di kancah politik maupun di mata publik, kata Andi Prasetyo. Akankah serangan ini berakhir? Hingga saat ini, Jokowi belum memberikan tanggapan resmi terkait serangan yang terus menerpanya pasca pemecatan dari PDIP. Publik pun bertanya-tanya, apakah serangan ini akan berakhir seiring waktu, atau justru menjadi babak baru dalam perjalanan politiknya. Dalam dunia politik, tak ada yang benar-benar selesai. Pemecatan Jokowi dari PDIP hanyalah satu episode dari rangkaian drama politik yang panjang. Dan seperti yang sering terjadi, sejarah akan mencatat siapa yang akan keluar sebagai pemenang sejati dari konflik ini. Sulit untuk tidak mengkritisi langkah PDIP yang memecat Jokowi, seorang figur yang telah membawa nama besar partai ini ke puncak kekuasaan selama 2 periode berturut-turut. Langkah ini tampak seperti upaya menyalahkan satu orang untuk masalah yang seharusnya menjadi tanggung jawab kolektif. Apakah PDIP tak mampu berbesar hati? Pemecatan ini mencerminkan ketidakmampuan PDIP untuk berbesar hati dalam menerima perbedaan, apalagi terhadap seorang mantan kader yang jelas-jelas telah memberikan kontribusi besar. Bukankah seharusnya hubungan partai dan tokoh nasional didasarkan pada penghormatan, bukan retorika saling menyalahkan? Ketika partai sebesar PDIP memilih jalur pemecatan, hal ini menunjukkan pendekatan politik yang cenderung reaktif, bahkan kekanak-kanakan. Seolah-olah partai ini enggan menerima kenyataan bahwa Jokowi, meski bukan kader asli PDIP, telah menjadi wajah keberhasilan yang membawa partai tersebut ke panggung utama politik nasional. Simbol kelemahan, bukan kekuatan. Alih-alih menunjukkan kekuatan, langkah ini justru mengungkap kelemahan PDIP dalam menghadapi dinamika internal. Sikap seperti ini bisa menjadi presiden buruk bagi generasi pemimpin muda yang melihat politik sebagai ajang balas dendam, bukan wadah untuk mencari solusi bersama. Jika PDIP merasa Jokowi tak lagi sejalan, kenapa tidak memilih jalan dialog atau diskusi terbuka? Pemecatan ini lebih mencerminkan rasa frustrasi daripada strategi politik yang matang. Di tengah iklim politik yang semakin dinamis, PDIP tampaknya kehilangan pijakan moralnya. Apa pesan yang disampaikan? Pesan dari tindakan ini jelas, jika Anda tak sepenuhnya setia pada garis partai, bahkan setelah memberi kontribusi besar, Anda akan dibuang. Pesan semacam ini bukan hanya buruk untuk Jokowi, tapi juga bagi mereka yang ingin membangun karir politik melalui PDIP. Pertanyaan besar. Apakah langkah ini akan memperkuat PDIP di mata publik? Atau justru menambah daftar panjang contoh kegagalan partai besar dalam memahami dinamika politik modern? Hanya waktu yang akan menjawab, tapi jelas, langkah ini lebih menyerupai aksi cemen daripada manuver politik yang cerdas. Sikap ini seharusnya menjadi bahan renungan bagi PDIP. Apakah mereka ingin dikenang sebagai partai yang menghargai jasa atau partai yang mudah menghukum ketika angin politik berubah arah? Belajarlah berbesar hati, politik bukan sekadar loyalitas buta. PDIP, sebagai partai besar dengan sejarah panjang, sudah sepatutnya bersikap seperti pemimpin sejati, menghargai jasa, menerima kritik, dan berani mengakui perbedaan sebagai bagian dari dinamika demokrasi. Memecat Jokowi, sosok yang telah membawa kalian ke puncak kekuasaan selama 2 periode, bukan hanya langkah yang emosional, tapi juga mencerminkan kegagalan memahami esensi politik yang sejati. Ingatlah sejarah. Jangan pernah lupa, keberhasilan kalian di panggung politik tidak lepas dari kontribusi Jokowi sebagai wajah perubahan.
Apakah memutus hubungan dengannya dengan cara seperti ini mencerminkan rasa hormat terhadap jasa yang telah ia berikan? Sejarah akan menilai, dan jangan sampai kalian dikenang sebagai partai yang tidak mampu menghargai pemimpinnya sendiri. Kepada para kader, apakah kalian ingin menjadi politisi yang hanya tunduk pada perintah tanpa mempertimbangkan kebenaran? Loyalitas itu penting, tapi loyalitas tanpa logika hanya akan membawa kehancuran. Kalian bukan sekadar mesin partai, kalian adalah representasi dari suara rakyat. Jika kalian terus membiarkan budaya feodal tumbuh subur di partai, bagaimana kalian bisa membawa perubahan bagi bangsa? Politik harus dewasa, bukan kekanak-kanakan. Pemecatan ini lebih mirip pelampiasan amarah daripada strategi. Politik dewasa seharusnya mengedepankan dialog, bukan tindakan impulsif. Jika setiap perbedaan pandangan langsung berujung pada pemecatan, lalu di mana letak demokrasi yang selalu kalian agungkan? Lihat ke depan, bukan ke masa lalu. Dunia politik terus berubah. Jangan sampai kalian menjadi partai yang kehilangan relevansi karena terjebak dalam romantisme masa lalu. Jika ingin tetap menjadi kekuatan besar, belajarlah dari kesalahan ini. Mulailah menghargai perbedaan, menerima kritik, dan membuka ruang bagi diskusi yang sehat. Nasihat terakhir, jangan menjadi partai yang kecil hati. Sebagai partai yang mengklaim membawa semangat perjuangan Bung Karno, belajarlah menjadi besar bukan hanya secara jumlah kursi, tapi juga dalam sikap dan visi. Jangan menjadi partai yang mudah membuang orang-orang yang pernah berjasa hanya karena mereka tak lagi sejalan. Kalian bukan sekadar institusi politik, kalian adalah simbol harapan bagi banyak rakyat Indonesia. Jangan hianati itu.